Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, bapak-bapak dan para jemaah musallal muttaqin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang penuh dengan keberkahan hari ini, kita lanjutkan pengajian kita dengan membahas kitab Minhajul Muslim. Baik, bapak-bapak dan para jamaah sekalian, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, usia, dan terutama adalah nikmat iman sehingga bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mencatatkan kita sebagai hamba-hambanya yang istiqomah di dalam ibadah. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada istri beliau, istri-istri beliau, kepada keturunan beliau dan seluruh pengikut beliau termasuk kita, sehingga kita semoga dimasukkan kepada dimasukkan ke dalam golongan yang selalu mengikuti petunjuk dan qudwah dari beliau. Dan tentunya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala nantinya akan memasukkan kita bersama beliau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan para jemaah sekalian, pada kajian kita kali ini kita akan membahas pasal yang kedua, ya, al-faslul tsani, yaitu al-adab ma'allahi subhanahu wa ta'ala, yaitu beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena selama ini kita selalu terbayang kalau adab itu biasanya pikiran kita tertuju kepada bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain, gitu kan ya. Bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua, kepada guru, ya, kepada tetangga. Ya, biasanya kita pikirannya adalah adab itu seperti itu. Ternyata para ulama menjelaskan bahwa kepada Allah Subhanahu wa taala kita juga harus beradab, ya. Dan adab yang lebih harus kita kedepankan adalah beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, saya akan membacakan apa yang disebutkan oleh penulis kitab ini sambil kita mengambil beberapa poin faidah penting dari apa yang beliau tulis di sini. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, al-muslimu yanzuru ila ma lillahi ta'ala alaihi min minanin la tuhsa. Ya. Jadi seorang muslim itu selalu memperhatikan dengan semua nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadanya. Ya. Jadi semua apapun yang kita miliki, ya, berupa nikmat, kesehatan, ya, kesempatan, harta, anak-anak, ya, pokoknya semua apa yang kita dapatkan
itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim selalu memikirkan dan memperhatikan hal ini. Wa ni'amin la tu'addu. Ya, nikmat-nikmat tersebut tidak mungkin ia hitung. Artinya tidak mungkin ia bisa hitung saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan, ya. Nah, kita perhatikan kita setiap hari bernafas, ya. Udara adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang kita saksikan orang kesulitan bernafas, ya. Mungkin sempat kita ingat, masih terbayang dalam benak kita bagaimana dahulu peristiwa musibah bencana COVID-19, ya, corona. Untuk mendapatkan pernafasan, orang harus membeli oksigen, tabung oksigen yang begitu mahal. Nah, sekarang kita mungkin tidak menyadari bahwa setiap hari kita selalu menghirup, menghembuskan udara, nafas, ya. Ini adalah nikmat. Seorang muslim harus memperhatikan hal ini, ya. Dia ingat bahwa dia menggunakan semua fasilitas yang Allah berikan di dunia, termasuk nafas, ya, udara, ya. Allah tidak butuh bayaran, ya. Tapi Allah berikan terus. Namun kadang manusia lupa, ya. Makanya Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa qalilu min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku itu yang mau mensyukuri nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Iktanafatuhu min sa'ati ulukihi nutfatan fi rahmi ummihi, ya. Jadi dia melihat bagaimana ketika dia berada di rahim ibunya, ya. Karena di situ Allah memberikan kita makanan, ya. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan makanan pada saat itu ketika kita berada dalam kondisi janin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ibu kita pun tidak berkuasa untuk memberikan makanan, tapi Allah memampukan kondisi tubuh ibu kita di dalam rahimnya untuk memberikan makanan yang mengalir terus kepada kita pada saat itu, walaupun kita tidak menyadari, ya. Kemudian wa tusayiruhu ila an yalqa rabbahu azza wajalla, sampai kita nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah terus memberikan nikmat, ya. Jadi mulai kita dalam alam rahim, ya, sampai nanti kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terus mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kadang tidak kita sadari. Wa yashkurullaha ta'ala 'alaiha bilisanihi bihamdihi watsana'i 'alaihi bima huwa ahluhu. Dan seorang muslim selalu mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan lisannya. Ya, karena syukur itu yang pertama kali tentunya adalah dengan lisan, ya. Dengan mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ya. Kadang kita jarang mengucapkan ini. Mungkin yang paling sering adalah mungkin dalam momen-momen sholat saja, ya. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33. Padahal di setiap momen harusnya kita akrab dengan ucapan ini, zikir ini, alhamdulillah. Ya, ketika kita berangkat misalnya bepergian, ada doa yang harus kita baca, yang wajib kita baca, ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mudlimin. Kita awali dengan bismillah, ya, kemudian alhamdulillah, ya. Ketika kita naik di atas kendaraan kita mengucapkan alhamdulillah. Iya, kita sudah bisa naik di kendaraan ini tanpa ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita bangun, contoh yang paling mudah adalah ketika kita bangun, ya, kita harusnya mengucapkan pujian-pujian kepada Allah, ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mewafatkan kami. Ya, karena kita pada saat tidur malam, pada waktu malam itu Allah menahan ruh kita. Ya, Allah sebutkan di dalam surat Ad-Dukhan, ya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ya. Allah yang mewafatkan setiap makhluk yang bernyawa ketika menjumpai ajalnya, dan Dia juga Allah memegang ruh setiap yang bernyawa, ya. Jadi kalau kita tidur malam itu, Pak,
sebenarnya ruh kita itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditahan, ya, berdasarkan ayat tadi. Fayumsiku allati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Ya. Ada yang Allah tahan ruhnya, tidak bisa kembali lagi. Kan kita sering lihat ada orang, ya, tidur tidak bangun-bangun lagi. Itu ketetapan dari Allah, ajalnya sudah tiba. Ya. Sehingga ketika kita bangun, sepatutnya dan seharusnya sebagai seorang muslim bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mewafatkan kami waktu tidur, ya. Dan kepadanya lah kami akan kembali. Ya. Kemudian kata Syekh lagi di sini, wa bi jawarihi bi taskhiriha fi ta'atihi. Kemudian implementasi syukur juga adalah diwujudkan dengan anggota-anggota tubuh kita, ya. Dengan melaksanakan ketaatan ibadah, sholat, puasa, ya, dan berbagai bentuk ketaatan yang lain, ya. Ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Ya. Fayakunu hadza adaban minhu ma'allahi jalla wa ala. Dan ini akan menjadi bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sesuai dengan pasal yang kita bahas. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mohon maaf Bapak-bapak dan para jemaah, sebagian orang kurang begitu memperhatikan adab kepada Allah. Dia lebih memfokuskan adab kepada sesama manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Masya Allah. Cuma satu orang yang hafal ayat. Padahal ayatnya populer, ya. Di dalam surat Al-Isra. Allah telah mewajibkan atau menetapkan pada kalian untuk tidak beribadah kecuali Allah. Ini adab kepada Allah. Ya, kita hanya semata-mata beribadah hanya kepada Allah. Inilah adab yang tertinggi seorang hamba. Kenapa kita diciptakan ke dunia ini? Semata-mata untuk ibadah, ya. Sehingga sangat keliru kalau kita hanya memfokuskan adab kepada manusia, ya. Sampai-sampai ada ungkapan percuma engkau sholat kalau sesama manusia kurang baik akhlaknya. Subhanallah, ya. Akhlak yang paling utama yang harus kita kedepankan adalah berakhlak kepada Allah terlebih dahulu. Karena ayat menegaskan, ya, Allah mewajibkan kepada kalian untuk apa? Berakhlak. Apa itu akhlak kepada Allah? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru itu diwujudkan dengan akhlak kepada sesama makhluk. Setelah itu, makanya Allah melanjutkan ayatnya, wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Kita tahu bahwa adab kepada sesama manusia yang paling utama adalah orang tua. Tapi itu masih di bawah kategori dari akhlak dan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Syekh mengatakan, id laisa minal adab fi syai'in kufranun ni'am wa juhudu fadlil mun'im wa tanakkuri lahu wal ihsanihi wa in'amihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya. Sebab tidak ada, ya, yang memberikan nikmat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sungguh sangat tidak beradab, kata Syekh di sini, ketika seseorang mengkufuri atau mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, ya. Dan dia secara tidak langsung, ya, durhaka kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, apapun yang kalian dapatkan dari berbagai kenikmatan, sesungguhnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yaqulu subhanahu, Allah juga berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Apabila engkau mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau tidak akan mungkin menghitungnya. Ya, tidak mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cukup satu saja udara tadi ya. Sungguh tidak bisa kita hitung. Berapa banyak udara yang sudah kita tiup selama kita hidup di dunia saat ini. Itu Allah tidak meminta bayaran ya. Allah tidak butuh bayaran. Allah hanya minta hak ya atau kewajiban kita sebagai hambanya yang sudah kita ikrarkan sewaktu kita di rahim ya. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ya. Ingatlah ketika Rob kalian atau Robmu, Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian ya dari setiap anak cucu Adam ketika dia berada di dalam rahim ya. Alastu bi rabbikum ya. Apakah saya ini Tuhanmu? Bukankah saya ini adalah Rabbmu? Kata Allah kepada setiap ruh yang ada di dalam janin ya. Maka kita menjawab bala. Kita sudah mengikat perjanjian dengan Allah ya. Bahwa kita akan beribadah kepada Allah karena itu adalah ketetapan yang sudah kita sepakati kepada Sang Pencipta, itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh lagi, wa yanzuru al-muslim ila ilmihi ta'ala bihi wa ittila'ihi ala jami' ahwalihi fayamtali'u qalbuhu minhu mahabatan. Ya. Kemudian seorang muslim ya, dia juga akan memperhatikan bagaimana kasih sayang dan rahmat Allah kepada semua makhluknya. Sehingga dengannya hatinya akan semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dengan melihat keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala tersebut, ia semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nafsuhu lahu waqaran wa ta'dhiman. Di dalam dirinya akan tumbuh pengagungan. Ya, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak orang bermaksiat, mudah jatuh dalam maksiat? Karena dia tidak ada tumbuh kesadaran di dalam mencintai dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Syekh lagi, fayakhjalu min ma'siyatihi wa yastahi min mukhalafatihi. Maka dia akan malu ya. Dia akan malu dan takut untuk berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal khuruju an ta'atihi. Dia juga akan takut dan malu keluar dari rel ketaatan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita bayangkan Bapak-bapak dan para jemaah, biasanya kalau orang memberikan sesuatu kepada kita, ya, apakah itu hadiah, ya, terus kadang kan kita selalu ingin menampilkan akhlak yang baik kepadanya, ingin berbuat baik kepadanya, karena dia sudah berbuat baik. Bagaimana lagi halnya kalau Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta kita, memberikan berbagai macam kenikmatan, sementara Allah Subhanahu wa taala melihat kita setiap saat. Nah, tentu kita akan merasa malu kalau kita berbuat maksiat di hadapannya. Ya. Kemudian kata Syekh lagi, fayakunu hadza adaba minhu ma'allahi ta'ala. Ini akan menjadi adab, ya, akan membentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Idz laisa minal adab fi syai'in an yujahira al-'abdu sayyidahu bil ma'asi. Karena di antara adab kepada sesuatu atau kepada orang, ya, yang kita hormati adalah kita tidak mungkin menampakkan perbuatan yang melukai perasaannya atau menyakiti perasaannya. Ya. Kalau boleh pernah saya permisalkan Bapak-bapak dan para jemaah, seorang anak, ya, seorang anak yang mulai dari kecil dididik, diberikan nafkah oleh orang tuanya, ayah dan ibunya, yang mulai dari kecil ibunya menyusui, ya, kemudian ayahnya mencari nafkah, memberikan makanan sampai dia tumbuh menjadi anak remaja, ya, kemudian orang tuanya memasukkan ke dalam sekolah, mengeluarkan biaya, orang tuanya membiayai semua. Akhirnya dia lulus kuliah, selesai, berhasil mendapatkan pekerjaan, ya. Kemudian pada saat dia sudah di puncak keberhasilan, si anak tidak mau mengakui orang tuanya sebagai orang tua.
Ya, kita bisa bayangkan bagaimana perasaan orang tua tersebut. Ya. Inilah yang kalau kita permisalkan adab kita kepada Allah, ya. Allah sudah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, memberikan fasilitas kepada kita hidup di dunia, ya. Kemudian tiba-tiba kita mencari Tuhan selain Allah. Kita justru menjadikan sesuatu yang tidak layak untuk disembah, kita sembah. Sesuatu yang kita minta pertolongan tidak pantas untuk diminta pertolongan. Ini akan menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran Bapak dan para jemaah, musibah paling cepat datang terjadi ketika terjadi kesyirikan. Ya, saya ulangi. Yang paling cepat mendatangkan musibah adalah ketika manusia di suatu tempat itu telah nyata-nyata menampakkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang Allah sebutkan di dalam berbagai ayat di dalam Al-Qur'an, ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian au yuqabilahu bil qabahi wa radzaili wa huwa yashhaduhu wa yanzuru ilaihi. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara." Ya. Dan ini kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika seorang hamba tidak mau memperhatikan tentang bagaimana, ya, Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan nikmat, ya, sehingga dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehinaan, ya, kepada orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal dia telah menyaksikan sendiri bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada hamba-hambanya. Allah berfirman, "Malakum la tarjuna lillahi waqar." Maka bagaimana mungkin engkau tidak mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Wa qad khalaqakum atwara. Padahal Allah telah menciptakan kalian itu dalam berbagai tahapan, ya. Wa qala Allahu azza wa jalla, "Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun." Kemudian Allah juga berfirman, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Ya. Jadi semua perbuatan kita mau yang terlihat, tersembunyi, Allah mengetahui. Ya. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda. Ya. Apapun yang kalian kerjakan dalam suatu urusan, ya, dan apa yang kalian baca dari Al-Quran, ya, dan apapun yang kalian kerjakan dari setiap amalan, kecuali kami sudah memperhatikannya, menyaksikannya. Itu fiduna fihi, ketika kalian mengerjakannya. Wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama. Tidak ada satupun hal yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala walaupun sebesar zarrah, baik di bumi maupun di langit. Ya. Jadi Bapak-bapak dan para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada kita bahwa Allah itu selalu melihat gerak-gerik kita. Ya. Melihat gerak-gerik kita dan selalu memantau hamba-hambanya. Ya. Maka seorang muslim semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi seorang hamba yang suka dengan ketaatan dan takut untuk berbuat maksiat. Ya. Karena dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sampai dikatakan oleh para ulama, man a'raf lillah, man kana lillahi a'raf kana lillahi akhwaf, ya, atau kama qala, barang siapa yang lebih mengenal Allah, maka dia akan lebih takut kepada Allah. Ya. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Artinya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan orang jatuh dalam perbuatan durhaka, perbuatan dosa, maksiat, karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pengenalan.
Wa yanzurul muslim ilaihi ta'ala wa qad qadara alaihi. Ya. Dan seorang muslim akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki kudrah, ya, kemampuan, ya. Wa akhadha bi nasiyatihi, dan Allah memegang setiap ubun-ubun hambanya. Wa annahu la mafarra lahu wa la mahrab. Ya. Dan dia mengetahui bahwa tidak ada tempat untuk lari, ya, dari setiap masalah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita saksikan Bapak dan para jamaah, ada orang yang ketika mendapatkan masalah, dia bukannya lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Lari kepada sesuatu yang diagungkan selain Allah. Atau dia lari dengan apa yang ia hadapi menuju kepada kelemahan dirinya sebagai makhluk. Ya, dan kita saksikan banyak orang yang mengambil jalan pintas, bunuh diri, ya, minum racun, lompat dari ketinggian, karena dia menyangka bahwa tempat pelariannya adalah yang hal-hal yang diinginkan tersebut. Ya. Dia menyangka bahwa dengan lari dari masalah, ya, kemudian dengan cara mengakhiri hidupnya, sudah lepas dari masalah. Padahal masalahnya lebih, setelah itu malah tambah lebih berat, ya, lebih berat lagi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan, ya, bahwa satu-satunya tempat untuk bersandar hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah di sini saya mengatakan la manja wala malja minhu illa ilaihi. Tidak ada tempat untuk mencari keselamatan, tempat untuk menyandarkan semua hal kecuali hanya kepada Allah. Fayafiru ilaihi ta'ala wa yattarihu baina yadayhi. Maka seorang muslim akan selalu kembali kepada Allah ketika ada masalah. Ya. Makanya Bapak dan para jemaah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi masalah yang berat, ya, beliau selalu menyandarkan Allah dan selalu melaksanakan ibadah sholat. Ya. Beliau langsung sholat ketika ada masalah yang berat. Ya. Ambil air wudu, sholat. Ya. Itu adalah Rasulullah SAW. Dan sepatutnya kita, ya, sebagai pengikut beliau tentunya SAW, ketika mendapatkan masalah, kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan menyandarkan kepada diri kita, ya. Kebanyakan orang begitu, ya. Karena merasa memiliki kemampuan, ya, kekuatan, percaya diri, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yufawwidu amrahu ilaihi. Ya, seorang muslim selalu menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia selalu melihat bahwa apapun yang ia lakukan hasilnya sudah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak perlu khawatir. Ya. Dia tidak selalu risau dengan apapun yang terjadi. Wa yatawakkalu alaihi, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu hadza adaban minhu ma'a rabbih wa khaliqihi. Dan ini juga merupakan bentuk adab. Ya, adab kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Ya. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada masalah. Ini bentuk adab. Ya. Itu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Idz laisa minal adab fi syai'il firar mimman la mafarra minhu. Ya, sebab bukan merupakan adab, ya, ketika seseorang itu lari kepada sesuatu yang tidak pantas untuk dia lari kepadanya. Ya, seperti tadi, ya. Dia melarikan diri dari masalah, ya, justru masuk kepada masalah yang lebih besar. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Kita perhatikan di media, ya, sungguh berita-berita yang muncul, berita-berita yang memilukan, ya. Ada ibu, ya, karena tidak sanggup, ya, menanggung beban hidup, dia mengumpulkan anaknya di rumah ketika tidur, kemudian membunuh semua anaknya, ya. Kemudian setelah itu dia membunuh dirinya sendiri. Ini berita, Pak, yang terjadi. Nyata kita lihat, ya. Mungkin kalau kita perhatikan di ayat-ayat Al-Quran, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ya, mungkin kita dalam benak pikiran kita tidak mungkin orang membunuh anaknya. Ternyata ada, Pak. Ada orang yang tega membunuh anaknya karena takut miskin.
Ya, ini kenyataan. Kita lihat di ayat Al-Qur'an itu tidak mungkin ternyata terjadi. Ya. Kemudian wala al-i'timadu ala man la qudrata lahu. Dan tidak ada tempat bersandar mereka ada orang yang mencari tempat sandaran padahal tidak pantas untuk dijadikan tempat sandaran, ya. Karena dia tidak memiliki kuasa atas urusannya. Ya, termasuk kita menyandarkan urusan kepada manusia. Ini jangan sampai seperti itu, ya. Kadang kita tidak sadar dalam ucapan-ucapan kita, ya. Kalau bukan karena si fulan, mungkin saya tidak sukses. Kalau bukan karena si fulan, mungkin urusan saya terhambat. Kalau bukan karena si fulan, saya mungkin tidak menduduki jabatan ini. Kalau bukan karena fulan, saya tidak lulus. Perkataan-perkataan ini sadar atau tidak, ini menunjukkan kita tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk memberikan kemudahan dalam setiap urusan, bukan makhluk. Ya. Ini adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala al-ittikalu ala man la haula wala quwwata lahu. Qala Allah Ta'ala ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha. Wa qala subhanahu fafirru ila Allahi inni lakum minhu nadhirun mubin. Wa qala ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan orang yang beriman, ya, selalu menganggap bahwa yang berhak untuk dia bertawakal adalah zat yang memiliki daya dan kekuatan, ya. Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha." Tidak ada suatu hewan atau makhluk di permukaan bumi ini, binatang melata, kecuali Allah memegang ubun-ubunnya, artinya dia menguasai urusannya. Kemudian Allah juga berfirman, "Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin." Maka berlarilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku, ya, adalah pemberi peringatan yang nyata kepada kalian. Ya. Wa 'alallahi fatawakkalu, dan hanya kepada Allah lah hendaklah mereka bertawakal atau kalian bertawakal jika benar-benar kalian orang yang beriman. Ya. Jadi kalau memang kita beriman, maka indikatornya adalah selalu menyerahkan urusan kepada Allah, ya, bukan kepada yang lain, ya, bukan kepada diri juga, ya. Meskipun nyata-nyata kita lihat, misalnya mungkin karena memang kita berhasil, misalnya mengerjakan sesuatu, atau misalnya katakanlah orang ingin melamar pekerjaan, kemudian dia merasa memang saya mampu menjawab soalnya, makanya saya lulus. Meskipun 99% kita yakin memang kita sanggup, maka tetap adab kepada Allah adalah selalu menyandarkan bahwa ini semata-mata karunia dan anugerah dari Allah. Ya, ini adab. Adab apa? Ya. Jadi jangan disangka bahwa dengan adanya hal yang kita lihat dengan mata kepala bahwa oh ternyata memang saya berhasil karena memang saya ada sebab. Ingat, sebab itu dari Allah Subhanahu wa taala juga. Ya. Kita pintar, ya, menjawab soal, ya kepintaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang ada yang tidak sadar, ya. Dan ini perkataan ini sebenarnya, ya, ada disebutnya dalam Al-Qur'an ketika Allah mengabadikan perkataan Harun, ya. Harun kita tahu, Pak, seorang hamba yang sombong, yang memiliki harta yang begitu banyak, ya. Sampai-sampai kan kita sudah familiar, ya, harta Qarun. Harta Qarun, kalau ada harta yang ketemu dari dalam tanah, harta Qarun, saking banyaknya harta Qarun. Dia sombong, ya. Dia mengatakan bahwa saya diberikan ini semata-mata karena ilmu saya, ya. Karena memang ada kemampuan saya. Makanya Allah benamkan ke dalam bumi, kan dia sombong, ya. Nah sayangnya, naudzubillah min dzalik, zaman sekarang banyak orang-orang seperti gaya-gayanya Qarun. Dia menyandarkan keberhasilan semata-mata karena dirinya, dia lupa kepada Allah. Nah ini menghilangkan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
menghilangkan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa yanzurul muslim ila iltafillahi taala bihi fi jami' umurihi. Seorang muslim juga senantiasa memperhatikan bagaimana kelemah lembutan Allah, ya. Bagaimana begitu sayangnya Allah kepada semua makhluknya, ya, dalam segala urusan makhluk-makhluknya tersebut. Wa ila rahmatihi lahu wa lisairi khalqihi. Kemudian bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya, setiap makhluknya. Ya. Makanya di dalam sebuah hadis, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ja'ala rahmatahu tis'atan wa tis'in." Maaf. Innallaha ja'ala rahmata mi'ata juz'in. Ya. Sesungguhnya Allah itu membagi rahmatnya itu menjadi 100 bagian. Ya. Kemudian fayumsiku indahu tis'atan wa tis'in. Allah menahan rahmatnya itu 99 bagian di sisinya. Ya. Wa anzala fil ardi juz'an wahida. Kemudian Allah menurunkan rahmatnya itu satu bagian ke dunia ini. Ya, ke seluruh dunia ini. Cuma satu bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan. Famin zalikal juz, ya. Dengan satu bagian ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatarahamu al khalaik. Semua makhluk itu berkasih sayang. Ya. Hatta tarfa'ud dabbatu hafiraha an waladiha khasyatan an tusibaha. Sampai-sampai seekor binatang itu, induk binatang itu mengangkat kakinya karena takut menginjak anaknya. Itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berkasih sayang, Pak, saling tolong menolong, itu bagian satu juz atau satu bagian saja dari rahmat Allah yang Allah turunkan ke bumi. Semua makhluk, ya, semua makhluk, apapun itu dari rahmat Allah yang satu bagian saja. Ya. Kemudian kata Syekh lagi, wa yanzurul muslim, ya, ila syiddati, fayatadarra'u lahu bi khalisil darra'ati wad du'a. Ya, dengan rahmat itu, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada setiap makhluknya, maka seorang hamba yang beriman akan semakin tunduk dan rendah di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak berdoa. Wa yatawassalu ilaihi bi thayyibil qaul wa salihil amal. Dia juga akan menggunakan wasilah, bertawassul dengan apa? Dengan memperbaiki lisannya. Ya, jadi tawassul itu bisa dengan ucapan baik, Bapak-bapak dan para jamaah sekalian. Ya, kita berkata yang baik, kita menjadikan itu sebagai bentuk tawassul, ya, ibadah kepada Allah. Kemudian salihil amal, beramal baik, ya, segala bentuk amal perbuatan, baik yang mahdha maupun ghair mahdha, ibadah wajib ataupun sunnah. Ya. Fayakunu hadza adaban minhu ma'allahi maulahu. Dan ini juga bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Idz laisa minal adab fi syai'in al ya'su minal mazid min rahmatin wasi'at kullasyai'. Bukan termasuk adab kepada Allah ketika kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan ada begitu, Pak, ya. Ada sebagian orang seperti itu. Ketika sebelum, ya, memutus untuk mengambil jalan pintas misalnya. Contoh yang paling banyak terjadi itu membunuh dirinya. Dia mengatakan bahwa Allah sudah tidak peduli lagi dengan saya. Allah tidak lagi memperhatikan saya. Ya. Sehingga dia sudah tidak peduli lagi. Dia sudah putus asa dari rahmat Allah. Allah tidak mungkin menolong saya. Ya. Keadaan saya sudah begini, anak banyak begini. Akhirnya dia mengambil jalan pintas. Naudzubillah min dzalik. Membunuh dirinya. Karena dia merasa bahwa rahmat Allah tidak sampai kepadanya, subhanallah. Ya. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, "Wa rahmati wasi'at kullasyai." Sesungguhnya rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, itu meliputi segala sesuatu. Wa qala subhanahu, Allah juga berfirman, "Allahu latifun bi ibadihi."
Allah Maha lembut kepada setiap hambanya. Wa qala ta'ala wala tai'asu min rauhillah, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala taqnatu min rahmatillah, di dalam ayat yang lain juga dalam surat Az-Zumar Allah berfirman la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yandurul muslim ila syiddati batshi rabbih. Ya. Dan seorang yang beriman, ya, seorang muslim juga melihat bagaimana kerasnya siksaan Allah. Dia selalu merenungkan bagaimana siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi hambanya yang durhaka, ya, kepadanya. Wa ila quwwati intiqamihi, bagaimana kuatnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ila sur'ati hisabihi, bagaimana cepatnya perhitungan atau hisab dari Allah terhadap amalan setiap hamba. Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala paling keras siksaannya, paling kuat balasan yang Allah berikan, dan paling cepat hisabnya. Ya. Allah Maha kuat, Maha cepat perhitungan hisabnya. Fayattaqihi bi ta'atihi, dengan hal tersebut ketika seorang hamba merenungkan hal tersebut, maka ini akan mengakibatkan dia semakin menguatkan ketaatan di dalam ibadah. Ya, dia semakin taat. Wa yatawaqqahu bi adami ma'siyatihi. Ya. Dia akan berusaha menjauhi perkara-perkara maksiat yang justru mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu hadza adaban minhu ma'allah. Ini juga merupakan bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Idz laisa minal adab inda dzabil albab an yata'arrada bil ma'siyah wadzulmi al-'abdu ad-dhaif al-'ajiz lirabbil aziz al-qadir. Karena bukan merupakan adab bagi orang yang memiliki akal ketika dia ingin mempertentangkan antara keinginannya untuk berbuat maksiat sebagai hamba yang lemah di hadapan Sang Pencipta yang Maha Kuat dan Maha keras siksaannya. Ya, bisa dipahami ya Pak ya. Jadi sebenarnya tidak pantas Pak, kalau kita hamba yang lemah, kita menunjukkan pembangkangan kita di hadapan Sang Pencipta yang Maha Kuat, yang padahal Dia yang menciptakan kita. Ya. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalahu." Apabila Allah menghendaki pada suatu kaum terjadi keburukan atau musibah, maka tidak ada yang mampu menolaknya. Wa ma lahum min dunihi min wal, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong mereka. Ya. Ketika Allah berkehendak untuk menurunkan musibah, tidak ada yang bisa menolak. Ya. Inna batasya rabbika lasyadid, dalam ayat yang lain, inna batasya rabbika lasyadid, sesungguhnya azab Rabbmu itu sangat keras. Ya. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah Maha keras, ya, balasannya. Ya. Kalau kita perhatikan Bapak-bapak dan para jemaah, ya, di dalam surah, kalau saya tidak salah dalam surah Az-Zumar ya, Az-Zumar ya. Allah mengatakan fa'budu ma syi'tum. Fa'budu ma syi'tum min duni. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Alla dzalika huwal khusranul mubin. Ya. Wa min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal. Dzalika yukhawwifullahu bi ibadah ya ibadi fattaqun. Dalam surat Az-Zumar kalau saya tidak salah ya. Allah berfirman, maka silahkan kalian menyembah kepada sesuatu selain Allah, kata Allah ya, kata Allah. Silahkan kalian sembah, silahkan kalian meminta tolong kepada sesuatu selain aku, kata Allah. Ya, sesungguhnya orang yang mencelakai dirinya, ya, khasirun alladzina anfusahum wa ahlihim. Sesungguhnya orang yang rugi adalah orang yang mencelakai dirinya dan keluarganya di hari kemudian. Dan ketahuilah itulah kerugian yang nyata, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah, di atas mereka ada lapisan-lapisan. Ini Allah menceritakan kondisi orang yang durhaka di hari kemudian, orang yang kafir ya. Tidak mau ibadah kepada Allah.
hanya dia beribadah kepada selain Allah. Allah menceritakan dalam surat Az-Zumar, wa min fawqihim dhulalun minan nar. Di atas mereka ada lapisan-lapisan api neraka. Wa min tahtihim dhulal, di bawah juga ada lapisan-lapisan api neraka. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadahu. Ini yang Allah jadikan untuk menakuti hambanya. Ya ibadi fattaqun, maka wahai hamba-hambaku, bertakwalah kepada Allah. Dan ini Bapak-bapak dan para jamaah, kalau kita perhatikan di surah yang lain, ini sama dengan makna dari ayat ini, ya. Di dalam surat Al-Ma'arij, ya, Allah berfirman, ya, di dalam surat Al-Ma'arij, ya, Allah berfirman tentang bagaimana orang-orang kafir itu menceritakan, iya, iya, menceritakan bagaimana, waalaikumsalam, bagaimana orang-orang nanti di hari kemudian akan menebus dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yawaddul mujrimu law yabtadi bi apa yauma idzin yawaddul mujrimu law yabtadi min azabil yauma idzin bibanihi. Ya. Orang-orang pendosa, ya, orang-orang yang mujrim kepada Allah Subhanahu wa taala berharap bisa menebus agar dia terbebas dari azab Allah di hari kemudian dengan apa? Dengan anaknya. Ya, dia kalau bisa anaknya yang menggantikan posisinya nanti di hari kemudian untuk mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yawadul mujrimu law yabtadi min adzabi yaumi idzin bibanihi. Ya, wa sahibatihi wa sahibatihi wa akhihi, ya. Dan dari pendamping hidupnya, ya. Mohon maaf, istrinya juga digadaikan. Kalau bisa istrinya menggantikan dia untuk mendapatkan azab. Ya. Ya. Itu istrinya mungkin di dunia dia mencintai istrinya, tapi nanti di hari kemudian Bapak dan para jamaah, karena dia ditetapkan Allah untuk mendapatkan azab karena dia tidak mau ibadah, dia ingin anaknya dijadikan tebusan, atau istrinya dijadikan tebusan. Ya. Wa fasilatihi allati tuwi, atau juga semua keluarganya kalau bisa dihadirkan sebagai tebusan agar dia bebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa man fil ardi jami'a. Kalau bisa juga dia ingin semua manusia menggantikan dia. Itu keinginan orang-orang yang mendapatkan siksaan Allah di hari kemudian. Dia ingin dia digantikan. Makanya di dalam ayat yang sebelumnya tadi di dalam surat Az-Zumar, ya, qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang yang mencelakai dirinya dan keluarganya nanti di hari kemudian. Ya, ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Wa yanzurul muslim, ya, ilallahi inda ma'siyatihi. Dan seorang muslim juga selalu merenungkan ketika akan atau sedang melakukan maksiat, ya. Wal khuruji an ta'ati, ketika dia keluar dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, keluar dari taat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'anna wa'idahu qad tanawalahu. Dia membayangkan bahwa seolah-olah, ya, ketika melakukan perbuatan maksiat atau dosa, maka peringatan Allah itu akan datang, tidak lama lagi akan datang. Nah, dia sangat takut, ya. Wa adzabahu qad nazala bihi. Dan dia membayangkan azab itu akan turun kepadanya. Makanya seorang mukmin ketika dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, itu dia ketakutan, ya. Ini Allah, Nabi sebutkan dalam hadisnya, innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu tahtal jabal, ya. Seorang mukmin itu melihat dosanya itu seolah-olah dia berada di bawah gunung, ya. Dia takut gunung itu nanti akan longsor menimpanya, ya. Wa innal fajir yara dzunubahu kana dzubaban, ya, kana dzubabin, ya. Seorang pendosa atau seorang mujrim, seorang yang suka berbuat dosa itu melihat dosanya seperti lalat, ya, di hidungnya, ya, di anfihi. Dia melihat dosa itu seperti lalat hinggap di hidung. Fa yaqulu hakadha. Dia cukup mengibaskan tangannya. Itu perbedaan orang mukmin dan orang yang tidak beriman, ya. Dia melihat dosanya itu nanti akan ada efek, ya,
makanya dia takut, makanya dia selalu ketika berbuat maksiat selalu istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kama yanzuru ilaihi ta'ala inda ta'atihi. Kemudian dia juga akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan berbuat baik kepada orang yang melakukan ketaatan. Ketika dia melakukan taat, amal soleh, maka dia akan melihat bagaimana nanti kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melihat bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Bapak dan para jemaah, bukan merupakan adab, ya, saya garis bawahi di sini, bukan merupakan adab sebagaimana perkataan yang mungkin kita dengar ya. Kalau apa katanya? Kalau surga dan neraka itu tidak ada, apakah kamu masih menyembah kepada Allah? Ya. Apakah kamu masih menyembah kepada Allah? Ya. Perkataan ini mungkin terlihat cukup puitis ya. Tapi kalau kita perhatikan perkataan ini Bapak dan para jamaah, sesungguhnya perkataan ini merupakan bentuk yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena dia menganggap seolah-olah Allah itu ringan azabnya. Seolah-olah balasan Allah itu tidak bernilai. Sehingga dia tidak butuh dengannya. Yang penting saya beribadah. Ya Allah, sampai ada juga perkataan dari kalangan orang yang berpemahaman ekstrim ya dalam hal sufi. Dia mengatakan bahwa ya Allah, ya, seandainya saya beribadah karena hanya ingin masuk ke dalam surgamu dan karena hanya takut dengan nerakamu, maka masukkan saya sekarang ke dalam neraka. Ini ada perkataan seperti ini Pak ya. Perkataan ini mungkin bagi sebagian orang awam terkesan sangat indah dan puitis ya. Seolah-olah itu membangkitkan semangat ibadah. Padahal kalau kita perhatikan dengan seksama, kita perhatikan dengan memperhatikan tadabbur dari berbagai ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, sungguh perkataan ini tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beradab Pak ya. Karena dia seolah-olah menganggap remeh janji Allah dan menganggap remeh azab Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam Az-Zumar, dzalika yukhawwifu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Ya. Ini adalah azab yang Allah berikan untuk menakuti hamba-hambanya yang berbuat dosa. Maka wahai para hambaku, kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Ya. Dan Allah menyebutkan berbagai janji yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ya, untuk kita selalu bersegera kepada surga ya. Jadi ibadah Bapak-bapak dan para jamaah, ada 3 hal yang harus kita hadirkan ya. Kalau lepas dari salah satunya kita akan keliru di dalam memahami ibadah ya. Yang pertama adalah rasa berharap, raja ya. Kita berharap ya. Ini harus kita hadirkan. Kita sholat ya, karena kita berharap Allah memberikan balasan kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat ya. Makanya di dalam ketika kita berpuasa ya, Rasulullah SAW bersabda, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, iman dan ihtisab, dia beriman bahwa ini adalah ibadah yang diwajibkan, kemudian dia ihtisab. Apa itu ihtisab? Mengharapkan pahala ya, raja ya. Kemudian yang kedua adalah rasa cinta, mahabbah ya, mahabbah ya. Kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala ketika ibadah ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Ada yang tahu? Raja, mahabbah. Satu lagi Mas Ebi ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut dengan siksaan Allah. Kalau ketiga hal ini kita hadirkan di dalam diri, dalam ibadah ya, maka insya Allah ibadah kita menjadi sesuatu yang diperintahkan dan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Kalau salah satunya ini kita tonjolkan dan kita hilangkan yang lain, maka kita akan tersesat. Kita akan tersesat ya. Contoh, ada orang beribadah hanya semata-mata karena rasa cinta. Nah, seperti tadi kan. Ya Allah, kalau aku beribadah hanya karena aku ingin masuk surga dan hanya karena takut kepada neraka, masukkan aku ke surga sekarang. Ke neraka sekarang. Masukkan aku ke neraka sekarang ya Allah.
Apa maksudnya perkataan ini? Maksudnya karena dia mencintai Allah. Dia mencintai Allah kan? Tetapi dia menghilangkan dua hal, yaitu raja dan khauf. Raja dan khauf. Dia tidak berharap dan tidak takut. Ya. Dan ini menyebabkan seseorang akan, kalau dalam istilah ulama dikatakan sebagai az-zindiq. Zindiq. Ya, zindiq. Ya. Dia tidak beradab karena dia tidak merasa oh surga itu enggak perlu. Ya, surga itu biasa-biasa aja. Azab neraka itu biasa-biasa aja. Yang penting saya cinta kepada Allah. Ingat Pak, ini keliru di dalam memahami esensi ibadah. Karena Nabi SAW, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran menyebutkan tiga hal ini. Ya. Kalau tentang berharap, ya Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada surga, ya, ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini Allah mengiming-imingi supaya apa? Kita berharap. Ini satu, berharap. Kemudian ketika Allah mengatakan seperti contohnya ayat tadi dalam surat Az-Zumar, wa min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal. Di atas mereka ada lapisan-lapisan api neraka yang membakar, di bawah juga ada lapisan-lapisan panas api neraka. Dzalika yukhawwifu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Ini Allah berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, aku berikan untuk menakuti hambaku. Oleh karenanya wahai hamba-hambaku, bertakwalah. Siapa yang diseru di sini? Hamba yang bertakwa. Untuk menumbuhkan apa? Rasa takut. Ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ancaman. Ya. Barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Ya. La tufattalahum, ya apa di dalam surat Al-An'am kalau saya tidak salah ya. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Sesungguhnya orang yang dusta kepada ayat-ayat kami dan sombong dengan ayat-ayat kami, maka dia tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Ya. Ulama tafsir menjelaskan maksudnya adalah ada dua. Ya. Pertama, doa-doanya tidak akan tembus ke langit. Ya. Orang yang suka berbuat durhaka kepada Allah, kalau dia berdoa, pintu langit tertutup, doanya tidak bisa tembus ke langit. Kemudian tafsiran kedua dari para ulama tafsir, maksudnya adalah amalan-amalan kebaikannya tidak akan menembus langit, tidak akan sampai kepada Allah. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Nah, ini yang sangat ya memilukan dan sangat mengerikan ya. Ketika Allah menegaskan dia tidak akan masuk ke dalam surga, artinya orang yang berbuat syirik ya. Dia durhaka dalam hal penyembahan, dia berbuat syirik dan dia meninggal. Dia tidak akan masuk ke dalam surga kecuali onta yang gede itu masuk ke dalam lubang jarum. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-An'am. Ya, sesuatu yang mustahil Pak. Onta yang besar mau masuk ke dalam lubang jarum, mau dipaksakan bagaimana, nggak bisa. Itulah hukuman yang Allah berikan. Dan ini merupakan bentuk peringatan Allah untuk supaya semua hamba-hambanya untuk takut. Ya. Jadi ternyata khauf itu adalah esensi ibadah. Ya. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut berbuat maksiat. Ya. Takut, khauf, raja, ya, berharap dan cinta. Itu harus kita gabungkan semuanya. Ya, inilah bentuk ibadah yang sejati, ibadah yang benar. Ya, jangan menonjolkan salah satunya dan menghilangkan yang lainnya. Ya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Kama yanzuru ilaihi ta'ala inda ta'atihi wa ittiba'i syir'atihi wa ka'anna wa'dahu qad sadaqahu lahu. Ya. Dan dia juga seorang hamba yang beriman akan melihat bahwa bagaimana dia mengikuti semua ketentuan syariat. Ya. Wa ka'anna wa'dahu qad sadaqa. Ya. Dan dia akan melihat bagaimana benarnya janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ka'anna hullata ridahu qad ja'alaha alaihi. Ya, qad ja'alaha alaihi. Ya.
Dia juga akan melihat ya, bagaimana anugerah dan ridho Allah Subhanahu wa taala itu datang kepadanya ketika dia taat dan mengikuti ketetapan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia tidak memiliki rasa prasangka yang tidak baik ya. Prasangka yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu adab yang perlu kita perhatikan juga Bapak dan para jemaah. Dan ini kadang banyak tidak disadari ya, banyak tidak disadari sama orang-orang ya. Itu ketika menjadikan ketentuan syariat itu sebagai bahan candaan. Ini yang sangat berbahaya ya. Kadang dijadikan bahan candaan. Ya. Beri contoh misalnya. Wanita di dalam Islam itu dikekang kebebasannya dengan adanya busana hijab ya. Kan banyak yang berpemahaman seperti itu Pak. Seolah-olah hijab itu menjadikan wanita terkungkung kebebasannya ya. Ini karena pemahaman sendiri, tidak melihat bagaimana konteks ayat dan apa tujuan syariat ya. Kalau kita tanyakan kepada ibu-ibu ya, ibu-ibu dan para wanita yang memakai jilbab busana muslimah, coba tanyakan Pak, apakah mereka terkekang kebebasan? Ya, saya rasa tidak Pak. Ya, mereka malah senang dengan memakai busana muslimah. Ya, karena mereka sudah mendapatkan bagaimana busana menutupi dirinya itu bisa melindungi dia dari berbagai pandangan dan gangguan yang bisa menjerumuskan dia dari hal-hal yang tidak baik. Ya. Ini kadang sebagian orang menjadikan syariat itu sebagai bahan candaan. Ada sebuah riwayat ya yang disebutkan di dalam hadis ya. Kalau saya berasal dari sahabat Abdullah bin Umar ya radhiyallahu anhuma, dari riwayat Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Itu menceritakan bahwa dahulu di zaman terjadinya perang Tabuk ya, ya. Ada seseorang disebutkan Abdullah ibnu Umar itu berkelakar, bercanda ya. Bercanda kepada sahabatnya ya, dalam kondisi perang Tabuk ya. Benar, orang ini mengatakan ya, ma ra'aitu arghaba butunin ya wa aqsaba alsinatin ya. Saya tidak melihat orang yang orang yang buncit perutnya, maksudnya orang yang terlalu banyak makan ya, dan orang yang paling dusta perbuatannya, dan orang yang paling takut dengan perang melebihi dari mereka. Maksudnya bercanda untuk sebagai saudaranya dengan melihat Nabi dan para sahabat. Ini perkataannya luar biasa ya. Maksudnya perkataannya betul-betul durhaka kepada Rasulnya dan sahabatnya. Ya. Dia bercanda karena melihat sahabat, ya, para sahabat Nabi itu makannya agak banyak. Ya. Kemudian dia tambahkan lagi candaannya, mereka suka ngomong yang dusta, dan mereka juga sebenarnya penakut. Perkataan ini ternyata sampai ke telinga Rasulullah SAW. Perkataan candaan ini, dan ternyata ini orang ini termasuk dalam golongan orang munafik pada saat itu ya. Turunlah ayat ya. Turunlah ayat, Allah berfirman, ya, pada saat itu Rasulullah SAW mendengarkan perkataan ini, dan beliau langsung ya memerintahkan kepada orang itu untuk diikat ya. Diikat dan ditarik ya. Kemudian turunlah ayat, Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Muhammad, apakah dengan Allah, Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian mau bercanda? La ta'tadiru qad kafartum bima ba'da imanikum, qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah meminta maaf, karena orang itu disebutkan dalam riwayat itu memohon kepada Rasulullah untuk diberikan ampun. Ya. Katanya orang tersebut ya, innama nakhudu wa nal'ab. Kami cuman bercanda wahai Rasulullah, karena beratnya perjalanan. Jadi kami bercanda ya, dengan omongan-omongan tersebut. Nah, ini Bapak-bapak dan para jamaah, kadang di zaman sekarang ya, mohon maaf, di media sosial syariat
agama itu dijadikan candaan. Ini sangat berbahaya, ya. Sangat berbahaya, ya. Kadang mohon maaf, kadang syariat poligami misalnya dibuat parodi, ya. Laki-laki dengan 4 wanita dibuat parodi, ya, sebagai candaan, ya. Ada ceramah ustadz yang menyampaikan tentang poligami dijadikan untuk bahan candaan. Ini sadar atau tidak Bapak dan para jamaah, ini menunjukkan kita tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menurunkan syariat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita hanya bercanda. Ya, setidaknya kalau kita bercanda jangan ambil dari bahan syariat agama. Cari yang bahan candaan yang lain. Betul, bukan dengan isinya kedustaan tentunya. Ya. Baik, ada sedikit lagi kita tambahkan Bapak dan para jemaah. Idz laisa minal adab an yusi'al mar'u adh-dhanna billah fa ya'siyahu wa yakhruja an ta'atihi wa yadhunna annahu ghaira muttali'in alaihi. Bukan termasuk adab, ya, ketika seseorang berbuat dosa kemudian dia menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hukuman kepadanya, ya, sehingga dia keluar dari ketaatan. Wa yadunnu annahu ghairu muttali'in alaihi, dan dia menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikannya. Wala muakhidun lahu ala dzambihi, dan dia menyangka bahwa Allah tidak bisa memberikan hukuman kepadanya ketika dia berbuat dosa. Wa huwa yaqul, padahal Allah berfirman, walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Tetapi kalian menyangka bahwa sesungguhnya Allah tidak mengetahui kebanyakan apa yang kalian kerjakan, ya. Wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Dan demikian itu kalian menyangka kepada Rabb kalian dengan persangkaan yang buruk yang justru membinasakan kalian, maka kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Jadi kebanyakan Bapak dan para jemaah, kita menyangka Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat kita, ya. Kita menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah meninggalkan kita. Sehingga apa akibatnya? Allah Subhanahu wa taala mendatangkan musibah, ya. Musibah, dan semakin membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sangat fatal, ya. Annahu laisa minal adab ma'allahi an yattaqihu al-mar'u wa yuti'ahu wa yadhunnu annahu ghairu mujazihi bi husni amalihi. Ya. Bukan juga termasuk adab, ya, ketika seseorang itu bertakwa, melakukan ibadah ketaatan, ya, tetapi dia menyangka dia tidak mendapatkan balasan dari amal perbuatannya. Nah, ini banyak terjadi, ya. Perkataannya misalnya begini, tetangga saya malas sholat, saya tiap hari rajin sholat, tapi kenapa kehidupannya begitu sukses dari saya? Ya. Saya banyak beribadah, dia tidak banyak beribadah. Kok kondisi hidup saya semakin miskin, dia semakin kaya? Ya, ini bentuk adab yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Bapak dan para jemaah, boleh jadi Allah menahan rezeki kita, ya, kepada kita karena dia sayang kepada kita. Ya. Betapa banyak, mohon maaf, ada orang yang mendapatkan jabatan, dia berusaha untuk mendapatkan jabatan, justru Allah mudahkan yang justru mengakibatkan dia masuk ke dalam penjara. Benar? Dia mati-matian berjuang mendapatkan jabatan, tapi dia lupa kepada Allah. Allah mudahkan. Ya. Justru di puncak jabatannya itulah azab Allah datang. Ditangkap KPK lah, masuk ke penjara lah. Padahal itu yang dia ingin cita-citakan, jabatan itu. Padahal jabatan itulah yang menjerumuskan dia. Kita mungkin terhalang untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan karena Allah ada lihat ada maslahat di situ. Ya. Ada maslahat, ya. Jangan sampai hambaku ini saya akan berikan rezeki justru mengakibatkan dia lupa kepada saya. Atau mungkin di situ ada mudarat yang membahayakan agamanya. Ya. Ya kan betapa banyak orang sudah mendapatkan kekayaan, jabatan, akhirnya lupa.
lupa ibadah. Sholatnya udah banyak yang bolong, naudzubillah. Dia sudah terlewat melaksanakan sholat. Tapi Allah mencintai hamba yang dicintai, dia menahan rezekinya. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa si hamba ini kalau saya berikan rezeki yang banyak membahayakan agamanya. Makanya dicukupkan rezekinya sampai sini. Seperti itu para jamaah. Jadi kita harus melihat dan berprasangka baik kepada Allah sesuai dengan ayat yang disebutkan tadi ya. Kemudian man ja'abil ya wala wa huwa yaqulu wa huwa azza wa jalla yaqul wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan dia takut kepada Allah dan bertakwa, maka itulah merekalah orang-orang yang sukses ya, mendapatkan kemenangan. Wa yaqulu ta'ala man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Kata Allah, barang siapa yang datang atau melakukan kebaikan, maka baginya 10 pahala atau kebaikan yang sama. Kemudian barang siapa yang melakukan keburukan, maka dia tidak dibalas kecuali semisalnya, dan mereka tidak dizalimi. Wa yaqulu subhana man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berfirman, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia dalam keadaan beriman, maka akan kami berikan kehidupan yang baik. Ya, mungkin sudah kita jelaskan ya. Hayatan thayyibah. Kami akan berikan hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah, ulama tafsir menjelaskan yang pertama, dia dihalangi dari rezeki yang haram. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak-bapak orang yang diberikan hayatan thayyibah, dia rajin ibadah, beramal saleh, Allah berikan hayatan thayyibah. Apa dampaknya? Allah akan tutup rezeki yang haram. Rezeki yang menjerumuskan dia nanti akan jatuh dalam keburukan. Ya. Dia dihalangi jabatan mungkin, dia tidak berhasil, mungkin dia kecewa, tapi dia tidak tahu Allah di situ menjaga dia. Ya. Ini hayatan thayyibah. Ya. Ada hayatan thayyibah juga ditafsirkan oleh para ulama adalah al-insyirah bil amalis salih wa ta'ati. Dia mudah melakukan amal soleh, ibadah. Ya. Karena banyak orang yang malas ibadah, Pak, berat ibadah. Itu Allah baru berikan hayatan thayyibah. Ya. Coba bayangkan, Pak, kalau sekarang kita ini rajin sholat, tiba-tiba kita harus diminta jangan sholat dulu, tentu kita akan sedih. Ya. Kita hanya terluput sholat berjamaah, kita sedih, ya kan? Itu berarti Allah sudah tanamkan di dalam hati kita hayatan thayyibah. Ya. Nah, banyak orang yang enggak sholat ya biasa-biasa aja. Coba kalau kita, Pak, satu kali nggak sholat misalnya, saya yakin bapak-bapak akan sedih, gelisah. Benar kata Pak Riman, kita gelisah. Ya, itu berarti hayatan thayyibah sudah Allah berikan kepada kita. Ya. Ada orang yang nggak sholat ya biasa. Justru kalau mau sholat berat, mau sholat satu kali aja berat. Ya. Dia benci dengan sholat, nauzubillah. Ya. Dia benci dengan ibadah. Ya. Nah, itu berarti hayatan thayyibah belum Allah berikan kepadanya. Nah, ini Allah berikan kepada siapa? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Dia beramal saleh, dia beriman. Itu kuncinya. Kemudian wa yaqulu subhana, ya ini sudah ya. Wal khulasatul qaul. Kesimpulannya nih sebagai penutup ya. Anna syukral muslim rabbahu ala ni'amihi. Wa haya'uhu minhu ta'ala 'indal maili ila ma'siyatihi wa sidqal inabah ilaihi wa tawakkul alaihi wa raja rahmatihi wal khaufa min nikmatihi wa husnad dhanni bihi fi injazi wa'dihi wa infazi wa'idihi fi man syaa min ibadihi huwa adabuhu ma'allah. Jadi segala bentuk apapun yang kita lakukan, mulai dari syukur ya, atas nikmat Allah, kemudian kita malu dan takut untuk berbuat dosa, kemudian jujur untuk kembali kepada Allah, kemudian tawakal dan berharap kepada rahmat Allah, takut dengan siksa Allah,
selalu berbaik sangka kepada apa yang Allah janjikan, ya, berbaik sangka kepada ketetapan Allah, kemudian takut dengan hukuman dari Allah dan azab Allah yang Allah kehendaki kepada hambanya, ya. Ketika Allah ingin memberikan azab kepada hambanya yang ia murkai, ini adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Wa biqadri tamassukihi bihi wa muhafadzati alaihi ta'lu darajatuhu. Dengannya, ya, Allah akan menaikkan derajatnya, ya. Wa yartafi'u maqama, terangkat kedudukannya. Wa tasmu makana, di level kedudukannya itu akan tinggi di hadapan makhluk, ya. Wa ta'dumu karamatuhu, dia akan memiliki kemuliaan, ya. Kalau memang bapak-bapak para jemaah biasanya kan orang mencari kedudukan, kemuliaan. Kemuliaan itu bisa didapatkan dengan seperti ini. Adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Min ahli wilayatillah wa riayatihi, dia akan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa mahatta rahmatihi wa manzila ni'matihi, dia akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedudukan yang tinggi, ya, dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza aqsa ma yatlubuhu al-muslim wa yatamannahu tulal haya. Dan inilah puncak kedudukan yang diharapkan setiap muslim, ya, dan yang dia inginkan selama hidup di dunia. Kemudian Syekh menutup dengan doa, Allahumma rzuqna walayatak wa la tahrimna riayatak waj'alna ladaika minal muqarrabin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami penjagaanmu, ya. Kemudian janganlah engkau haramkan dari kami kepada kami dari penjagaanmu, dan jadikanlah kami, ya, sebagai orang-orang yang terdekat, muqarrabin, terdekat dengan kepadamu, dekat denganmu. Ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, Tuhan semesta alam. Selesai pembahasan faslul tsani, ya, adab kepada Allah. Insyaallah pada pekan berikutnya kita lanjut kepada pasal yang berikutnya, yaitu adab terhadap kalamullah atau Al-Qur'anul Karim. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak para jemaah, lebih kurang saya mohon dimaafkan. Saya persilakan, mungkin ada Bapak yang mau bertanya. Atau kalau tidak ada sudah 6:30. Oh, masih ada. Silakan Bapak Riman, ya. Monggo Pak. Iya, ngadepin gitu. Waktu itu anak saya di rumah sakit, di apa itu namanya, di Infus. kasih alat Alatnya. untuk alat ada nafasnya itu. Nafasnya. Nah itu dokter bilang katanya tinggal 10%. Nafasnya tinggal 10%. Katanya tinggal 10%. Tapi kalau dicabut itu nggak tahu katanya situ. Nah itu udah 3 hari belum bisa dicabut itu. Nah, alat itu masih dipasang. Sedangkan anak itu makan anggota mati saya dari tadi marah-marahin kan dokternya. Nah itu yang salah satu yang di luar saya suruh nyiapin alatnya, yang kegiatan motornya, dan sudah foto langsung dikirim ke telepon ke tempat ahli saya. Terus itu anak itu kirim di sana fotonya, tidak lama alhamdulillah itu anak langsung selah itu termasuk musik atau Oh, iya. Iya. Artinya fotonya dikirim gitu ya, Pak ya. Iya. Terus nanti di sana mungkin dilakukan terapi gitu, bacaan gitu. Iya. Doa gitu ya. Iya. Iya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, wallahu alam, Pak Pariman ya. Jadi ruqyah, ya, ini saya kategorikan ruqyah ya, Pak Pariman ya. Jadi dia membacakan doa kepada anak yang sakit, tapi dalam bentuk
gambar, foto gitu ya. Ya. Wallahu alam, ada yang pernah saya dapatkan dari kalau saya ada seorang ulama ya membolehkan ruqyah dengan jarak jauh ya, ruqyah jarak jauh ya. Jadi dia, tapi sebenarnya ruqyah ini kalau di zaman Nabi, khususnya Nabi ya, Nabi SAW itu memang meletakkan tangan di bagian anggota tubuh yang sakit ya. Kemudian dibacakan doa. Nah, situ pada saat itu Aisyah, istri beliau, langsung mengambil tangan Nabi langsung ya. Karena Nabi yang sakit ya, Nabi SAW yang sakit, Aisyah mengangkat tangan Nabi sendiri. Karena Nabi yang memang yang lebih berkah anggota tubuhnya. Aisyah mengangkat tangan Nabi dan meletakkan ke tubuh Nabi sendiri. Kemudian bacakan ayat. Ya, ini yang memang ada contohnya dari Rasulullah SAW. Wallahu alam, untuk ruqyah jarak jauh, pada hakikatnya kita mendoakan kepada seorang muslim itu boleh saja ya, dari jarak jauh ya. Karena di dalam hadis disebutkan bahwa salah satu doa yang mustajabah juga adalah ketika kita mendoakan saudara kita tuh yang jauh ya. Bidzahiril ghaib dalam hadis disebutkan ya. Dan dalam keadaan yang tidak diketahui. Orang yang kita doakan itu tidak tahu kalau kita doakan, itu lebih mustajab ya. Jadi sebenarnya dalam pandangan saya sendiri, dalam keterbatasan ilmu, saya melihat bahwa sebenarnya tidak perlu menghadirkan foto ya. Tidak perlu mengirimkan foto kemudian dari foto itu didoakan. Cukup kita doakan saja langsung ya dari tempat kita. Karena hadis Nabi SAW mengatakan bidzahiril ghaib. Jadi orang yang kita doakan tidak tahu ya. Kita doakan. Ya mungkin dari saudaranya menyampaikan ini lagi terbaring di rumah sakit, minta doa ya. Doakan. Nah, itu lebih kita cari waktu-waktu yang mustajabah, sepertiga malam terakhir, pada saat sujud, antara azan dan iqamat, pada saat turun hujan, kita doakan ya di situ ya. Adapun dengan mendoakan melalui media, wallahu taala alam, meskipun ada sebagian ahli ilmu mengatakan boleh, tapi wallahu alam, dalam pandangan saya Pak, sebenarnya cukup kita doakan saja ya. Itu kita doakan. Kalaupun kita hadir itu yang lebih baik ya, kita hadir kemudian kita bacakan doa ruqyah dengan tangan ya, menyentuh tangan, atau membacakan ayat ke dalam air ya. Misalnya membaca surat Al-Fatihah atau ayat kursi dan doa-doa, kemudian kita tiup lalu kita serahkan, itu juga disyariatkan di dalam sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Wallahu alam, demikian Pak Pariman. Dan bukan termasuk kesirikan. Bukan termasuk kesirikan. Iya. Ya, maksudnya mungkin gini, jadi karena didoain orang ini dia jadi sahabat gitu maksudnya. Maksudnya didoain orang lain. Dia orangnya masih hidup tidak Pak? Ya. Iya. Makanya itu udah 3 hari. Dia sembuh. Sekarang, maksudnya itu Ustaz, jadi gara-gara didoain ini dikirim ke orang itu, ini jadi selamat dia gitu maksudnya itu. Nah, jadi kan karena orang ini orang pintar. Iya. Ya. Oh. Baik ya. Kalau seperti itu kondisinya memang ya, itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Ya, betul ya. Oleh orang pintar ini jadi selamat dia. Iya. Ya, maksudnya Orang pintar dalam tanda kutip ya. Karena orang pintar itu banyak ya Pak. Pintar dalam hal apa gitu ya. Kan biasanya persepsi kita orang pintar itu kemana-mana. Mana-mana, apakah dia dukun ya. Nah, ini yang jelas tidak diperbolehkan. Jelas tidak diperbolehkan ya kalau seperti itu ya. Saya mikirnya tadi fotonya dikirim terus dibacakan. Iya, orang pintar. Orang pintar. Padahal tidak pintar. Orang normal, paranormal padahal tidak normal. Ya, itu tidak diperbolehkan tentunya Pak Pariman ya. Tidak diperbolehkan ya. Tidak diperbolehkan Pak kalau seperti itu. Iya, demikian Pak Pariman. Ya. Masih ada? Cukup Pak Pariman? Ya. Cukup kita doakan Pak. Iya. Cukup ya Pak ya. Sudah 6:30 atau masih ada? Oh, silakan Pak Qasim. Ya, monggo Pak. Jadi tadi Ustaz tadi ada masalah mengenai doa Allah dalam
Ada salah seperti itu sholat apa yang tidak tergantung? Baik, ya. Baik, jazakallahu khair. Ya, pertanyaan yang bagus dari Pak Qasim ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaan terakhir Pak ya, karena sudah lewat setengah 7. Jadi ketika kita berbuat salah, berdosa, kemudian kita ambil air wudhu dan sholat 2 rakaat. Sholat apa namanya? Ada yang tahu? Ada sebagian ulama mengategorikannya sebagai sholat taubat. Sholat taubat ya. Dan memang Rasulullah SAW menganjurkan tentang adanya sholat ini ya. Ya, tentang sholat sunnah, sunnah taubat. Walaupun ada perselisihan sedikit di kalangan para ulama ya tentang salat ini. Tapi yang jelasnya intinya bahwa ketika kita berbuat dosa dan maksiat, memang disyariatkan kita untuk salat 2 rakaat sebagai bentuk taubat ya. Di samping kita tentunya kita, karena syarat taubat kan itu ada 3 ya. Kalau terhadap Allah ya. Pertama meninggalkan, kemudian menyesali dan berjanji tidak akan kembali. Ini seperti yang Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang syarat taubat yang benar. Nah, dengan mengiringi dari 3 hal ini, kita juga disunahkan untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat itu sholat sunat taubah ya, sholat sunat taubah. Ya, seperti itu ya. Dinamanya sholat sunat taubat, Pak. Dan tidak terikat waktu. Kapanpun, ya, kita melakukan dosa, ya, kita sholat. Ya. Walaupun tadi saya kasih catatan, walaupun ada sedikit perbedaan pendapat tentang pensyariatan sholat ini. Ya, demikian mungkin Pak Qasim, wallahu alam. Baik Bapak dan para jamaah, kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita ya. Mau kita sukses atau tidak, semuanya itu adalah kebaikan bagi orang beriman. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban ya amrul mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, semua perkaranya itu adalah baik. Idza asabahu syarra'u syakara fakana khairan lah. Wa idza asabahu darra sabara fakana khairan lah. Ketika dia ditimpa kesenangan, dia syukur, itu adalah baik baginya. Ketika ditimpa kesusahan, musibah, dia sabar, itu juga baik baginya. Wa laisa dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak terjadi kecuali pada kondisi orang yang beriman. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang beriman, istiqomah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliha wa maulaha. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taatik. Allahumma hawin alaina. Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits, aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfatain. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.